Kalau misalnya orang punya penghasilan UMR di Jakarta sekarang tuh 5,3 juta kalau nggak salah. Dia punya utang, dia nggak punya tabungan, dia harus mulai dari mana untuk memperbaiki kondisi finansialnya? Oke, jadi untuk teman-teman yang masih penghasilannya di level UMR, aku tuh selalu bilang bahwa checklist kesehatan keuangan dia tuh memang berbeda dengan teman-teman lain yang mungkin penghasilannya sudah di atas UMR. Untuk teman-teman yang masih UMR, checklist checklist keuangan yang sehat itu pertama, dia harus penghasilan sama dengan pengeluaran. Artinya tidak minus. Nggak positif nggak apa-apa, tapi nggak boleh minus. Penghasilan minimal sama dengan pengeluaran. Gimana caranya? Satu, nggak boleh punya pinjaman online. Dua, nggak boleh punya pay later. Itu syarat penting. Agak susah di zaman sekarang ya, belanja Shopee, belanja Tokopedia, itu nggak boleh dulu. Nggak boleh, karena pada saat kita sudah melakukan itu, berarti kemungkinan besar kita tuh sudah hidup di atas batas kemampuan finansial kita. Karena kalau kita mampu, kita akan bisa bayar. Sesederhana itu. Lalu berikutnya adalah membuat diri kita yang mungkin tadinya punya cicilan tadi itu, gimana kita fokus untuk membayar cicilan tersebut dan lunas lebih cepat. Bisa jadi caranya adalah menjual barang atau mungkin juga menambah kapasitas kita supaya income-nya juga bisa bertambah dengan caranya masing-masing. Karena kan tiap orang dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda ya nggak sih gitu. Dan dia harus paham nih kekuatan dia di mana yang membuat dia bisa menambah income tersebut. Jadi lunasi dulu utang. Kalau misalnya dia punya tabungan tapi terus dia punya utang dan harusnya utang tabungannya dibayarin utang. Oh gitu. Membayar utang. Jadi tabungan nggak apa-apa diambil dulu untuk bayar utang. Bayar utang. Why Mbak? Karena utang ini ada bunganya. Dengan adanya bunga, artinya kita membayar sesuatu lebih mahal dari harga seharusnya. Oke. Itu kenapa kalau untuk teman-teman yang UMR memang urutannya adalah satu, nggak boleh minus dulu. Dua, nggak boleh masih kebanyakan punya utang. Jadi memang pelan-pelan mesti dilunasin. Jadi tuh akhirnya dia bisa bebas dari pinjol pay later. Kita ngomong pinjol pay later ya, bukan KPR. Itu udah luar biasa banget. Karena beda, kalau KPR itu ujungnya ada asetnya. Betul. Tapi kalau pinjol pay later kita nggak tahu gitu kan. Nah yang terakhir adalah baru dia harus mampu menambah kapasitasnya dia. Dengan dia menambah kapasitas, harapannya income-nya juga nambah. Udah itu dulu aja.